Oke, apa sih keuntungan dari budgeting sendiri, Nur? Menurut saya yang pertama sama aja sih Kak seperti yang tadi sebelumnya kenapa budgeting itu penting. Jadi kita itu bisa tahu pengeluaran kita itu buat apa aja. Mhm. Kemudian ketika suatu saat ada boros gitu, kita jadi tahu nih borosnya kita di mana. Jadi kita bisa menekan pengeluaran yang boros tadi gitu. Oke. Nah, kalau budgeting sendiri itu kan bisa dibuat untuk siapa aja ya, maksudnya dari kalangan siapa aja itu tuh bisa kan? Bisa Kak, dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu bisa semua buat budgeting. Mm-mm. Maupun dia mahasiswa, terus berprofesi gitu kan. Benar-benar. Itu tergantung apa kalau budgeting buatnya, maksudnya plot-plotannya apa keuangan itu tuh tergantung apa? Tergantung dari pengeluarannya juga, kemudian dari domisilinya, karena tiap daerah ini kan beda-beda ya Kak harganya. Nah, budgeting itu kan kita netapin anggarannya kan, jadi karena tiap daerah itu beda-beda harga tiap barangnya, Iya, jadi itu juga bisa nentuin gitu. iya sih, bener sih. Nah, karena di Kalimantan dengan di Jawa Tengah itu udah pasti beda banget kan harga harga beli di sana. Beda jauh banget Kak. Iya, iya sih bener. Jadi domisili juga harus diperhatikan ya. Iya bener Kak. Nah, untuk apa namanya? Kan kalau budgeting kan itu tergantung masing-masing pribadi kan Bener. terkait unsur-unsur yang mau dimasukkan. Nah, kalau Nur sendiri apa aja yang harus ada di dalam budgeting itu? Kalau saya itu ada 4 ya Kak. Yang pertama itu saving atau menabung, kemudian itu giving, giving itu sedekah. Selanjutnya itu ada fixed cost. Fixed cost itu kayak biaya tetap, jadi barang-barang atau pengeluaran yang harganya itu tetap. Contohnya seperti sewa kos, kemudian mungkin kuota yang tiap bulannya itu harganya tetap gitu kan. Terus yang keempat ini ada yang namanya variable cost atau biaya yang tidak tetap. Jadi harga-harga barang yang suka naik turun. Contohnya nih belanja bulanan. Belanja bulanan itu kan tiap bulannya nggak selalu sama kan pengeluarannya karena ngikutin yang mana nih barang yang habis itu yang dibeli. Nggak mungkin dong dalam satu bulan semuanya habis gitu kan Kak. Jadi nah itu yang termasuk ke dalam variable cost gitu Kak. Oke, apa aja tadi? Saving, terus Saving, giving, giving, fixed cost, fixed sama cost, variable cost ya. variable cost. Nah, Iya itu benar. masing-masing dari 4 sub ini tuh kamu membaginya berapa persen, Nur? Antara saving berapa persen, giving berapa persen gitu. Kalau saya nggak tergantung dengan persentasenya sih, Kak. Cuma kalau memang mau dengan persentase, Hmm. itu tuh ada dengan rules 50, 30, 20. Nah, Oke. 50% ini untuk kebutuhan pokok. Jadi seperti sandang, pangan, papan, itu masuk ke 50%. Nah, Mm-mm. kemudian yang 30% ini untuk keinginan. Jadi kita udah sisipin dulu nih eh, anggaran untuk keinginan kita supaya nantinya nggak ngambil anggaran yang lain. Mm-mm. Selanjutnya itu ada 20%. 20%-nya ini untuk menabung atau saving gitu. Oke, berarti emang itu udah ada teorinya gitu, Nur. Iya, bener Kak, udah ada 50, teorinya. 30, 20. 20. Iya. Oke. Kalau Nur sendiri nggak pakai itu kenapa? Karena gini Kak, budget saya itu kan nggak terlalu banyak ya. Kalau misalkan ngikutin terus yang 50, 30, 20, yang ada malah kebutuhan pokok saya ini nggak terpenuhi semua. Karena kan tadi ada 30% untuk keinginan. Heeh. Nah, karena budgetnya itu minim, jadi ya saya sesuaikan aja dengan kebutuhan saya itu gimana gitu. Oke, jadi intinya kalau budgeting intinya kembali lagi ke kebutuhan kita ya, sama Iya, benar Kak. pendapatan kita per bulannya berapa gitu ya. Jadi Iya, benar nggak Kak. bisa disamakan antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya. Benar banget. Karena tiap orang kan kebutuhannya beda, pendapatannya beda, jadi nggak bisa disamain gitu. Oke, nah apakah semua hal yang kita keluarkan itu harus dirinci dalam budgeting, Nur? Kalau menurut saya iya Kak. Jadi
tiap yang kita keluarin itu harus dicatat, namanya itu tracking atau pelacakan. Jadi dengan kita mencatat pengeluaran itu, kita jadi tahu, oh ternyata dalam sebulan ini kita banyak habisin duit tuh di sini loh. Jadi di bulan selanjutnya kita bisa lebih menekan pengeluaran di bagian itu supaya nggak boros lagi gitu. Oke. Nah, kalau seandainya nih lupa nyatet tuh gimana? Kan Ini biasanya sering kan kalau kejadian, kalau nggak kebiasaan budgeting, apalagi pas awal-awal gitu kan, lupa gitu. Kadang sering ini tadi pengeluarannya sehari-hari apa gitu. bener Kak. Saya juga kadang sering lupa gitu kan buat Iya kan? nyatet. Jadi ya mau nggak mau ya udah lanjut aja ke Gagal. hari yang selanjutnya Oh. gitu. Ya ngomong, kamu pernah nggak sih kita udah merancang, udah buat perencanaan apa namanya keuangan untuk bulan depan gitu. Terus tuh nggak ini gagal gitu karena kebetulan ada kebutuhan mendadak lah atau ada apalah atau pengeluaran nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Pernah nggak? Pernah Kak, dan itu baru terjadi 2 bulan yang lalu Oh iya, karena ya saya boleh cerita nggak ini Kak? oh iya boleh dong. Oke, jadi ceritanya kan ini saya transisi ya dari Mm-mm. kuliah online ke kuliah offline gitu kan Kak. Ah, Nah kalau online kan biasanya cuma di kos doang, nggak kemana-mana, jajan iya. juga paling seperlunya, nggak Mm-mm. ada yang ngajak jalan juga, jadi ya cuma untuk makan juga untuk 3 kali sehari doang gitu kan. Tapi ketika mulai offline nih, udah ke kampus, kemudian pastinya jajan di kantin, terus belum lagi kalau diajak teman pergi kemana, belanja ini itu, ya Mm-mm. mau nggak mau kadang ngikutin gitu kan Kak. Jadi akhirnya boros deh gitu. Jadi nggak sesuai dengan budgetnya. Oke, jadi apa emang beda banget ya kuliah online sama kuliah offline pengeluarannya. Bener Kak, beda banget. Kuliah Jadi harus, offline banyak banget godaan. iya bener. Jadi harus disesuaikan lagi budgetnya gitu. Terus itu gimana akhirnya? Ya udah gagal gitu. Iya, akhirnya gagal karena gagal. Jadi dievaluasi lagi. Oh ternyata pengeluaran terbanyak tuh di jajan gini loh. Jadi Hmm. eh, di bulan selanjutnya dan di bulan ini saya mencoba buat menekan pengeluaran di jajan gitu supaya nggak boros lagi gitu Kak. Nah, oke. Berarti solusinya tetap evaluasi ya, Nur ya. Iya, benar, Evaluasi dievaluasi. pengeluaran ya. Karena gimana walaupun kita lupa pun pasti kita inget gitu kan kayak apa sih pengeluaran terbesar kita gitu kan. Iya, benar. Mm. Oke. Nah, Nur, ada nggak sih tips yang ingin kau bagikan untuk mengelola uang dengan baik? Tips mengelola uang dengan baik, yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita itu apa, tujuan finansialnya. Mungkin misalkan financial freedom gitu kan. Nah, selanjutnya kalau udah tahu tujuan finansialnya, kita lakuin yang namanya budgeting. Yang tadi sudah saya jelasin, Mm. budgeting kita kasih anggaran-anggaran khusus pada pos pengeluaran itu supaya nggak boros. Nah, kalau udah ngelakuin budgeting, kita lakuin yang namanya tracking atau pelacakan dengan nyatat tiap pengeluaran yang kita keluarkan. Supaya tadi kita tahu pengeluarannya di mana dan di akhir bulan kita evaluasi apakah udah sesuai dengan budget yang kita tentuin atau malah lebih dari budgetnya. Nah, kalau misalkan lebih, diusahain di bulan selanjutnya itu ditekan pengeluarannya supaya nggak boros lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.